Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang dengan atas rahmatnya kita bisa kembali bersilaturahmi di kajian Asmaul Husna pada hari ini. Insya Allah kajian Asmaul Husna pada hari ini dengan tema Allah yang Maha Al-Muhaimin. Teman-teman semua ya, insya Allah kita sama-sama belajar di sini ya, saling mengingatkan ya. Karena tanpa mengenal Allah ya, kita tidak akan tahu jalan untuk pulang ya. Karena ya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini ya, kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mengenal Allah ya, kita tidak tahu siapa pencipta kita ya. Selama ini ya kita sebagai manusia ya terlalu banyak disibukkan dengan kesibukan duniawi kita gitu ya. Dari pagi ya mungkin bangun tidur, kemudian kita langsung beraktivitas ya. Mungkin ada yang bekerja, ada yang sebagai ibu rumah tangga ya, bekerja dari pagi sampai sore, ada yang sampai malam. Kemudian ibu rumah tangga ya dari pagi ada yang mulai dari bangun tidur ya, kemudian mengerjakan berbagai macam aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya, mengurus anak ya, mungkin membersihkan rumah ya, belum lagi masak ya, kemudian aktivitas mengantar anak sekolah, jemput anak sekolah ya, sampai tidur lagi gitu ya. Kemudian keesokan harinya begitu lagi aktivitas yang sama ya, bangun tidur, kemudian beraktivitas lagi sampai tidur lagi, dan seterusnya seperti itu ya. Kita banyak yang lalai dan lupa ya akan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita tidak tahu ilmunya, kita tidak pernah belajar ya mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi kalau kita tidak pernah belajar ya mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah, dengan sifat-sifatnya yang indah, dengan perbuatan-perbuatan yang indah ya, kita akan dilalaikan oleh kesibukan-kesibukan duniawi kita, dan kita tidak pernah menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya senantiasa ada bersama kita, memelihara kita ya dengan penuh kasih sayang ya, senantiasa melihat kita ya, kemudian mendengar setiap perkataan kita ya, mendengar apa yang ada di hati kita ya, kemudian Allah juga senantiasa melindungi kita ya. Nah, pada hari ini ya kita belajar tentang Asmaul Husna dari 99 nama Allah, yaitu Al-Muhaimin, Allah Maha Memelihara ya. Jadi dalam buku ya Asmaul Husna ini dijelaskan bahwa Al-Muhaimin adalah turunan dari kata haiman, yuhaiminu, yang artinya memelihara, menjaga, melindungi, mengawasi, dan menjadi saksi terhadap sesuatu. Dengan demikian, Al-Muhaimin dapat diartikan sebagai Allah, zat yang maha memelihara dan zat yang maha melindungi. Ya, jika kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu maha mengawasi kita ya, Allah itu maha memelihara, Allah itu maha melindungi ya, kita kebanyakan ya kufur ya, kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Contohnya apa? Ya, misalnya ketika hujan kita mengeluh, kok hujan terus, bahkan sampai banjir mungkin ya, banyak yang mengeluh seperti itu. Atau ketika panas
kok cuacanya panas terus gitu. Jadi ketika hujan diberikan panas, mengeluh. Ketika diberikan panas, ya kok mengeluh gitu, panas terus, ya nggak pernah hujan. Nah, begitupun misalnya ketika kondisi keuangan atau rezeki ya mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, mengeluh, kok kurang terus gitu ya. Jadi kita tidak pernah mensyukuri ya akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Allah itu senantiasa ada bersama kita, senantiasa memelihara kita. Ya. Jangankan diri kita ya, bumi dan langit saja ya, Allah itu Maha memelihara ya. Jadi Allah itu menciptakan bumi dan langit, menciptakan manusia, hewan dan tumbuhan itu ya, bukan hanya sekedar menciptakan terus membiarkan begitu saja, tapi juga Allah ya sebagai Al-Muhaimin itu juga memiliki sifat memelihara ya, dan juga melindungi, kemudian mengawasi apa yang sudah Allah ciptakan. Jadi Allah tidak menciptakan dengan sia-sia ya, tapi Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan seluruh makhluknya ya, yang ada di langit dan di bumi ya, hewan, tumbuhan, manusia ya. Juga Allah juga Maha memelihara apa yang sudah diciptakannya ya. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Itulah bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu siapakah yang mendapatkan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala ini ya? Tentu saja semua ciptaan Allah ya, beserta segala isinya ya. Allah memelihara kita semua ya. Itulah yang menjadi objek ya pemeliharaan Allah Al-Muhaimin. Maka betapa luas, banyak dan tidak terbilangnya makhluk yang berada dalam pemeliharaannya ya. Berapa banyak ya jumlah semut ya di alam semesta ini yang kita tidak tahu ya, tapi mungkin ada di dalam perut bumi gitu ya, ada di bawah tanah ya, kita tidak melihatnya tapi Allah memeliharanya ya. Kemudian langit ya, Allah ciptakan siang, Allah ciptakan malam ya. Kemudian Allah ciptakan matahari, bulan, bintang ya. Itu dengan kasih sayang Allah ya, Allah juga memeliharanya gitu ya. Kemudian Allah ciptakan ikan ya yang ada di lautan ya. Jadi kita tidak pernah memelihara ikan-ikan yang ada di lautan, tapi kita bisa menikmatinya ya. Kita bisa memakan ikan yang ada di lautan ya, tanpa kita harus memeliharanya, karena Allah sebagai Al-Muhaimin yang Maha memelihara apa yang ada di langit dan di bumi ya. Bahkan ya ikan sekalipun ya, kita tinggal memakannya gitu ya. Kemudian ada binatang-binatang yang lain ya, mungkin itu ayam, kambing gitu ya, kita tidak memeliharanya ya, dari mulai kecil ya sampai binatang tersebut bisa tumbuh besar ya. Kita sebagai manusia tinggal menikmatinya ya, tinggal memakannya ya, tapi kadang kita lupa gitu ya untuk mensyukuri bahwa Allah itu ya yang Maha memelihara apa yang sudah diciptakannya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ya. Bahkan dalam kegelapan malam sekalipun ya, semut yang ada di batu hitam yang kita tidak bisa melihatnya ya, tapi Allah Maha melihatnya dan Allah memeliharanya gitu ya. Jadi Allah tidak menyia-nyiakan ya apa yang sudah diciptakannya, tapi Allah juga memeliharanya ya, bahkan melindunginya ya. Itulah bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dari sekian banyak ya, miliar mungkin ya jumlah manusia gitu ya, Allah juga memelihara manusia yang sekian banyaknya itu gitu ya. Mulai dari makannya, minumnya ya, kemudian bicaranya, bernapasnya ya, mengedipnya, dan segala sesuatu yang ada di dalam diri manusia ya. Mungkin dari zaman Nabi Adam sampai zaman kita pada saat ini, dan mungkin nanti sampai seterusnya gitu ya, Allah menciptakan manusia itu juga Allah juga yang memelihara manusia ya.
baik itu secara lahiriahnya maupun batiniahnya juga, ya Allah yang maha memelihara. Itulah bentuk kasih sayang Allah ya. Dan Allah memelihara manusia ini ya, sekian miliar manusia ini ya, selama 24 jam nonstop ya. Mungkin kalau kita ya merawat anak kita gitu ya dalam 24 jam, pasti kita juga ada lelahnya, ada pengen istirahat gitu ya, ada pengen tidur siangnya gitu ya, ada capeknya gitu. Tapi Allah ya bukan hanya satu atau dua manusia ya, tapi miliaran manusia itu Allah yang memeliharanya ya. Baik itu lahiriah maupun batiniahnya. Coba kita bedah gitu ya. Apa saja sih dalam 24 jam gitu ya di dalam tubuh manusia gitu ya yang Allah sendiri, Allah secara langsung ya yang memelihara kita ya, setiap manusia. Ya. Jadi di antara lainnya yaitu ya mulai dari sel-sel tubuh kita ya Allah yang memelihara. Kemudian jantung ya, jantung yang berdenyut 136.000 ya, 103.689 kali ya dalam 24 jam berdenyut ya, dan memompa darah sebanyak 2.400 galon atau ya lebih dari 10.000 liter. Itu baru jantung. Dan kita tidak bisa gitu ya. Jadi bukan diri kita yang membuat jantung itu berdenyut ya, tapi Allah Subhanahu wa taala ya yang membuat jantung kita itu berdenyut ya. Jadi kita sebagai manusia itu tidak ada kemampuan ya untuk membuat jantung kita berdenyut. Tapi ya Allah Subhanahu wa taala memelihara kita ya, mulai dari jantung saja gitu ya yang bisa sampai berdenyut gitu ya. Itu Allah yang memeliharanya. Kemudian darah ya menempuh perjalanan sepanjang 168 juta mil ya dalam 24 jam. Itu pun Allah Subhanahu wa taala yang maha memelihara kita atau Al-Muhaimin gitu ya. Kemudian kita juga bernafas ya dalam 24 jam itu sebanyak 23.040 kali ya. Jadi nafas saja kita itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kadang kita lupa. Ya, lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah berikan ujian dengan Covid ya, ketika pada saat masa Covid itu ya banyak manusia yang membutuhkan oksigen gitu ya, bahkan untuk bernafas saja sesak. Nah, jadi baru pada saat itu banyak manusia yang menyadari ternyata nikmat nafas itu luar biasa, dan sering kita lupa gitu ya. Karena apa? Karena Allah memelihara kita 24 jam dan kita merasa itu sudah hal yang sehari-hari biasa aja gitu ya, karena kita tidak mengingat bahwa nafas yang kita hirup ini ya itu adalah ya cerminan dari sifat Allah Al-Muhaimin yang maha memelihara kita ya. Jadi hikmah Covid kemarin ya harusnya menjadi hikmah buat kita. Oh, ternyata nafas saja ya itu Allah yang memelihara gitu ya. Tanpa Allah Subhanahu wa taala ya mungkin waktu zaman Covid kita merasakan bahwa oksigen saja harus bayar gitu ya, ke rumah sakit itu sangat mahal gitu ya. Nah, sedangkan kita menikmatinya itu gratis gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala ya, tanpa harus membayar gitu ya. Kalaupun kita membayarnya dengan ibadah kita ya, sepertinya tentu saja tidak akan bisa mengimbangi ya dengan nikmat Allah dari satu tarikan nafas saja gitu ya. Jadi kita malu ya sama Allah Subhanahu wa taala kalau misalnya ibadah yang kita lakukan itu ya karena hitung-hitungan pahala. Ya Allah, saya sudah menjalankan sholat wajib, sholat sunnah ya, bahkan tahajud ya, mungkin sholat sunnah lainnya ya, belum lagi haji, umroh. Jadi saya ini layak masuk surga karena ibadah saya. Nah, itu adalah pemikiran yang salah, karena kita belum belajar mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya apa yang kita nikmati saat di dunia ini ya, bahkan kita bisa beribadah pun atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita diberikan nafas tadi ya, kita diberikan denyutan jantung ya, kemudian aliran darah kita dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beribadah kepada Allah gitu ya.
Nah, tapi kita sebagai manusia ya masih menghitung-hitung ibadah kita ya dengan berharap pahala gitu ya. Nah, itu mungkin menjadi introspeksi ya buat diri kita bahwa ibadah itu ya bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban, bukan hanya sekedar ya mengharapkan pahala ya, tapi juga bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya sebagai Al-Muhaimin yang senantiasa memelihara kita 24 jam ya, bahkan sepanjang umur kita ya. Itu Allah yang memelihara kita ya. Kemudian belum lagi kita menghirup udara ya dalam 24 jam itu sebanyak 483 meter kubik ya. Setiap kali bernapas, oksigen akan membanjiri sekitar 300 juta ruang kecil di paru seluas 180 meter persegi ya. Belum lagi kita menelan ya, mengkonsumsi 3,5 liter air cairan ya dalam 24 jam. Kemudian juga berkata-kata sebanyak 25.000 kata ya, termasuk kata-kata yang tidak perlu diucapkan ya. Kemudian kita menggerakkan otot ya 750 otot ya dalam 24 jam. Dan rambut memanjang 0,094353 cm. Kemudian kuku bertumbuh 0,0012 cm dalam 24 jam. Kemudian ada 100 miliar sel otak yang siap bekerja selama 24 jam. Ini dikutip dari Cara Sehat Hidup Islami Tauhid Nur Azhar ya. Betapa luar biasanya ya Allah memelihara kita ya, sampai sedetail itu gitu ya, sampai terperinci gitu ya. Nah, kemudian ya binatang sekalipun ya Allah yang memeliharanya ya. Contohnya apa? Misalnya ya cumi-cumi gitu ya, Allah bekali dengan tinta untuk melindungi diri dari serangan musuh ya. Kemudian ular ya dijaga dengan memiliki bisa atau lilitan yang kuat ya. Kura-kura dilindungi Allah dengan batok yang menyelubunginya dan lainnya. Demikian juga dengan manusia ya. Kadang kita sebagai manusia juga punya refleks gitu ya untuk melindungi diri sendiri ya. Contohnya mata berkedip. Nah, itu kan refleks kita ya untuk melindungi dari hal-hal yang membuat mata kita tidak nyaman, atau tangan kita kadang refleks ya melindungi diri kita gitu ya kalau ada hal-hal yang tidak nyaman gitu ya, atau kita refleks ya lari gitu ya ketika ada hal-hal yang membahayakan diri kita. Nah, itu bentuk dari Al-Muhaimin ya, bentuk dari penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala ya sebagai Al-Muhaimin. Ya, dan masih banyak lagi ya contoh-contoh lainnya. Kemudian bagaimana spirit Al-Muhaimin ya bagaimana kita menjadikan Al-Muhaimin ini ya sebagai spirit ya dalam kehidupan kita, yaitu dengan menjaga dan memelihara nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi teman-teman ya, dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya, kita dianugerahi fisik yang sempurna, pikiran yang cerdas, dan hati yang penuh keimanan. Nah, jadi ya dibandingkan dengan makhluk lainnya, manusia itu diberikan fisik ya. Allah berikan segala kebutuhannya ya secara fisik ya. Baik itu rumah ya, kemudian pekerjaan ya. Kemudian mungkin ada yang diberikan jabatan, ada yang diberikan popularitas ya. Kemudian masih banyak hal lagi gitu ya yang secara fisik Allah berikan ya, pemeliharaan ya, perlindungan, kemudian Allah berikan segala kenikmatannya ya kepada manusia ya pada umumnya gitu ya, secara fisik ya. Kemudian juga pikiran yang cerdas gitu ya, itu juga diberikan ya kepada manusia ya. Manusia yang diberikan pikiran ya, kalau tumbuhan tidak gitu ya, atau makhluk-makhluk yang lainnya gitu ya. Kemudian juga diberikan hati yang penuh keimanan. Nah, kalau tadi secara kenikmatan yang secara fisik dan juga pikiran yang cerdas ya, mungkin Allah sebagai bentuk rahmat Allah itu diberikan ke
manusia secara umum. Tapi kalau hati ya, keimanan ya, itu bentuk kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman ya. Nah, itulah bentuk kasih sayang Allah gitu ya. Jadi bisa saja ya orang itu diberikan kenikmatan secara lahiriah sepertinya ya, diberikan keberlimpahan harta ya, kemudian bisnisnya di mana-mana ya, kemudian kelihatannya itu sukses gitu ya, popularitas, jabatan ya, dan segala hal ya sepertinya sukses gitu ya. Belum lagi dia diberikan kecerdasan, tapi belum tentu ya diberikan diberikan hatinya itu keimanan ya. Jadi justru nikmat yang paling besar ya adalah keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus kita pelihara. Jadi bukan hanya kita memelihara secara lahiriah saja ya, tubuh kita ya, pikiran kita, tapi apa yang ada di hati kita ya, yaitu bagi orang-orang yang beriman ya, tentu saja memelihara dan menjaga keimanan yang ada di dalam hati kita. Karena kalau misalnya hanya sekedar lahiriah ya, fisik saja, tanpa kita memiliki keimanan, tentu saja hati kita kosong ya, pasti tidak akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman ya. Tapi dengan adanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, apalagi ditunjang dengan kita belajar ya mengenai ilmu tentang mengenal Allah ya, Asmaul Husna, nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang indah, perbuatannya yang indah, tentu saja menjadikan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah semakin kuat lagi ya. Itulah nikmat yang paling besar ya, bahkan membawa kita pada keselamatan. Tapi kenikmatan fisik ya secara lahiriah ya, mungkin dalam bentuk kesuksesan, itu belum tentu membawa keselamatan ya. Tapi kenikmatan keimanan yang ada di dalam hati kita ya, insya Allah akan membawa keselamatan bagi kita di dunia dan bahkan di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Kemudian apa yang harus kita rawat ya dan kita pelihara sebagai wujud peneladanan terhadap asma Allah Al-Muhaimin? Yang pertama tentu saja ya, kita memelihara tubuh kita ya, dengan cara apa ya? Dengan cara tentu saja menuntut ilmu ya, belajar bagaimana sih agar kita bisa memelihara tubuh yang Allah berikan sebagai karunia untuk kita ya, agar kita senantiasa diberikan kesehatan lahiriah gitu ya. Nah, diantaranya ya dengan cara apa? Berolahraga ya. Olahraga itu bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan masing-masing gitu ya. Ada yang mungkin ibu rumah tangga ya, olahraganya mungkin yang ringan-ringan gitu ya, senam gitu ya. Kalau mungkin kalau untuk pria itu bisa yang lebih berat gitu ya, seperti lari gitu ya, atau jogging gitu ya, atau renang. Nah, itu juga bisa untuk pria dan wanita gitu ya, untuk bisa disesuaikan. Yang penting kita menjaga kesehatan fisik kita ya, salah satunya dengan olahraga gitu ya. Karena siapa lagi yang akan memperhatikan diri kita ya kalau bukan kita ya. Mungkin orang lain bisa saja ya mengingatkan gitu ya. Jadi orang lain itu hanya sekedar mengingatkan, ayo olahraga biar kamu sehat gitu ya. Tapi yang menjalaninya kan kita sendiri gitu ya. Kalau kita tidak mau menjaga kesehatan kita sendiri ya, siapa lagi yang akan menjaganya gitu ya. Karena tubuh kita itu yang lebih tahu kan diri kita sendiri ya. Kita butuhnya ya dengan olahraga seperti apa gitu yang bisa menjaga kesehatan kita gitu ya. Nah, itu salah satu cara menjaga kesehatan, memelihara tubuh kita ya agar senantiasa sehat ya, salah satunya dengan berolahraga ya. Karena kalau sudah sakit itu kita baru sadar ya biasanya, kenapa selama ini saya kurang berolahraga ya, sehingga timbullah berbagai macam penyakit ya, mungkin kolesterol gitu ya, atau ada yang asam urat gitu, atau ada bahkan penyakit yang degeneratif itu ada yang sampai
kena serangan jantung, darah tinggi atau hipertensi, ya diabetes. Nah itu karena pola makannya yang salah mungkin ya, atau juga gaya hidupnya ya yang kurang olahraga gitu ya. Jadi bagi yang malas nih olahraga mungkin bisa mulai nih dari sekarang ya, jangan sampai nanti sudah terkena penyakit degeneratif baru menyadari pentingnya olahraga ya, menjaga tubuh kita ya agar senantiasa sehat sehingga kita bisa produktif ya menjalani aktivitas kita, kita bisa bermanfaat bagi banyak orang ya kalau kita bisa menjaga tubuh kita agar senantiasa sehat ya. Itu bentuk peneladanan kita dari sifat Allah Al-Muhaimin ya, salah satunya dengan menjaga tubuh kita dengan berolahraga ya. Kemudian juga makan makanan yang halal dan baik ya, dan istirahat yang cukup ya, kemudian menjaga kebersihan tubuh ya, dan manajemen stres yang baik ya. Jadi salah satunya dengan menjaga hati kita ya agar jangan memiliki penyakit hati ya. Kita perbanyak istighfar gitu ya agar hati kita bersih ya. Kalau hati kita bersih dari penyakit hati ya, insya Allah kita terhindar dari stres, karena stres itu salah satunya banyak penyakit hati di dalam hati kita ya, sehingga timbul pikiran-pikiran yang negatif ya. Itu karena efek dari banyaknya penyakit hati yang ada di dalam hati kita ya, sehingga kita stres ya, mungkin melihat orang lain ya atau tetangga sebelah ya beli mobil baru ya, kita kalau yang punya penyakit hati ya mungkin iri atau dengki ya, langsung asam lambungnya naik ya. Kemudian tetangga beli kulkas baru ya, jantungnya berdebar-debar gitu ya. Atau tetangga ya beli mesin cuci baru ya, langsung pikirannya pusing gitu. Itu karena adanya tadi penyakit hati ya. Jadi penyakit hati itu bukan saja menyebabkan stres, tapi juga penyakit-penyakit fisik lainnya gitu ya. Nah itulah, jadi kita mulai menata hati ya dari berbagai penyakit hati ya, ujub ya, iri, dengki, sombong. Nah itu kita tata hati kita ya, bersihkan dari penyakit-penyakit hati agar apa ya, kalau hati kita bersih ya, kita bisa lebih tenang, lebih bahagia ya. Apalagi kita isi dengan ilmu mengenal Allah ya, dengan Asmaul Husna ya, kita isi dengan sifat-sifat Allah yang indah ya, dengan ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tentu saja bisa kita terapkan ya, dengan keyakinan di dalam hati kita ya akan sifat-sifat Allah yang indah ya, kita terapkan dalam hati kita ya, menjadi keyakinan, dan kita amalkan dalam perbuatan kita ya. Jadi kita tidak sibuk mengurusi hidup orang lain ya, tapi kita sibuk memperbaiki diri kita sendiri ya. Kita sibuk menata hati kita sendiri, kita sibuk membersihkan hati kita sendiri, karena tidak ada yang bisa membersihkan hati kita ya selain diri kita sendiri ya. Jadi kalau orang lain itu mungkin hanya sekedar memberikan wawasan, memberikan ilmu, memberikan motivasi ya. Nah sedangkan yang bisa membersihkan hati kita sendiri ya diri kita. Jadi sumber kebahagiaan itu yang sejati itu sebetulnya ada di dalam hati kita ya, tanpa kita harus mencari dari luar diri kita ya. Itu sebetulnya sudah ada di dalam hati kita ya, kalau kita mau membersihkan hati. Karena ya tadi kita tertutup oleh penyakit-penyakit hati ya. Kebahagiaan itu ya, kebahagiaan di dalam hati kita itu ya tertutup oleh penyakit-penyakit hati kita yang belum dibersihkan ya, sehingga kita seolah-olah ya mencari kebahagiaan di luar diri kita ya, melalui mungkin bersenang-senang di luar gitu ya. Tapi yakin kalau masih banyak penyakit hatinya, pasti merasa kosong ya. Walaupun ya mungkin jalan-jalannya ke tempat-tempat yang hebat gitu ya, tapi kalau di dalam hatinya masih banyak rasa benci, rasa iri, rasa dengki ya, sombong gitu ya, tidak akan ada ketenangan di dalam hatinya ya. Walaupun healing ya kemanapun juga
tidak akan menemukan kebahagiaan, karena kebahagiaan sejati itu ada di dalam hati ya. Kalau bisa menemukannya dengan cara apa? Ya, dengan cara membersihkan penyakit hati ya, kemudian isi hati kita ya dengan mengenal nama-nama Allah yang indah, dan kita yakini, kemudian kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Insya Allah itulah yang akan membuat ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan di dalam hidup kita ya. Dan tentu saja kalau hati kita sudah bersih, sudah tenang, sudah bahagia ya, kita akan terhindar dari stres ya, kita akan lebih bahagia, lebih damai ya menjalani hidup kita ya. Kalau sudah tenang, damai, bahagia, tentu saja kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang ya. Jadi itu ya salah satu bagaimana kita mempraktekkan ya Al-Muhaimin atau Allah yang Maha Memelihara, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan menjaga tubuh kita ya, tadi dengan berolahraga ya, kemudian menjaga makanan yang halal dan sehat, kemudian menjaga pola tidur kita ya, agar cukup istirahat, menjaga kebersihan tubuh, dan manajemen stres ya, tadi dengan cara membersihkan hati kita dari berbagai penyakit hati ya, sehingga kita menjadi pribadi yang bahagia lahir dan batin. Kemudian yang kedua ya, bagaimana kita memelihara selain tubuh kita ya, yaitu yang kedua memelihara pikiran kita ya. Dengan cara apa? Menuntut ilmu ya. Biasanya orang yang tidak mau menuntut ilmu, tidak mau belajar ya, tentu saja otaknya jadi kurang berkembang dan tumpul ya. Akibatnya ya akan didominasi oleh kebodohan, kemarahan, serta tidak terkendalinya perilaku. Oleh karena itu, wajib bagi kita merawat dan mempercantik akal dengan ilmu yang bermanfaat ya. Kita harus memiliki prinsip tiada hari tanpa bertambahnya ilmu dan pengalaman ya. Bahkan ada hadis ya yang menyatakan bahwa tuntutlah ilmu ya, walaupun ya sampai ke yang lahat gitu. Jadi artinya tidak pernah puas dengan ilmu ya, karena kalau ilmu itu bagaikan lautan ya, kita itu baru setetesnya ya dari ilmu Allah yang diberikan kepada kita ya. Ilmu Allah itu tidak terbatas, sedangkan ilmu kita itu ya mungkin baru setetesnya ya, tidak ada apa-apanya ya. Jadi jangan pernah puas ya dengan ilmu, terus belajar ya, agar tadi pikiran kita pun terasah ya, kita isi dengan pikiran ilmu-ilmu yang positif ya, sehingga pikiran kita menjadi pikiran yang positif ya. Itulah bentuk ya bagaimana kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan ya berupa pikiran, yaitu dengan cara senantiasa belajar ya dan menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga yaitu kita menjaga dan memelihara keimanan kita ya, bentuk dari peneladanan kita terhadap sifat Allah Al-Muhaimin, yaitu dengan memelihara keimanan ya. Kadar keimanan itu ya kadang yazid wa yanqus ya, kadang naik kadang turun ya. Nah, maka syarat yang pertama untuk merawat keimanan adalah tentu saja dengan ilmu ya. Salah satunya melalui kajian ini ya, kita belajar mengenai Asmaul Husna ya, sifat-sifat Allah yang indah ya, nama-nama Allah yang indah, dan perbuatan-perbuatan Allah yang maha indah ya. Itu dalam rangka kita mensyukuri ya akan keimanan yang kita miliki ya, dengan cara merawatnya dengan belajar ya, dengan cara memperbanyak ilmu gitu ya. Kemudian yang kedua ya, syarat yang kedua untuk merawat keimanan setelah kita banyak belajar dengan ilmu ya, kemudian yang kedua yaitu mencari lingkungan yang soleh gitu ya, pergaulan yang baik ya. Bergaulah dengan orang-orang yang soleh, itulah salah satu dari obat penyakit hati ya, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh ya. Dan yang ketiga ya, untuk merawat keimanan kita yaitu dengan memperbanyak amal dan dari ilmu yang kita miliki. Karena ilmu yang sudah kita amalkan ya, insya Allah nanti Allah akan tambah lagi ya, jika ilmu yang sudah kita dapat kemudian kita amalkan. Kemudian ya, spirit Al-Muhaimin
yang berikutnya yaitu dengan melindungi dan menolong orang lain, ya. Jadi spirit dari Al-Muhaimin atau Allah yang Maha Memelihara kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk melindungi dan menolong orang lain, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya sebagai Al-Muhaimin yang Maha Memelihara, ya, kemudian Allah berikan kenikmatan untuk kita tadi bukan hanya sekedar kenikmatan fisik, ya, bukan sekedar kenikmatan lahiriah, ya, bukan sekedar kenikmatan tubuh, bukan sekedar kenikmatan pikiran, tapi juga Allah berikan kenikmatan berupa hati, ya. Bagi orang yang beriman Allah berikan kenikmatan, ya, sebagai bentuk kasih sayang Allah berupa keimanan, ya, itu harus kita pelihara, ya. Pelihara tadi dengan kita senantiasa belajar, ya. Kemudian yang kedua bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang ketiga ya kita pelihara keimanan kita dengan senantiasa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, ya. Kemudian ya setelah kita meyakini ya keimanan akan Asmaul Husna Al-Muhaimin, Allah yang Maha Memelihara, ya, kita yakini dalam hati kita, ya, tentu saja akan muncul ya bentuk dari rasa kasih sayang yang ada di dalam hati kita, ya, keimanan yang ada di dalam hati kita. Tentu saja kita ingin ya menyayangi, melindungi orang lain. Nah, itu bentuk dari keyakinan kita terhadap Al-Muhaimin, ya, Allah sebagai Al-Muhaimin, Allah yang Maha Memelihara, ya. Dengan kasih sayang Allah yang Allah berikan ke dalam hati kita, ya, akan tumbuh di dalam hati kita pun ya rasa cinta kasih ya kepada orang lain, ya. Kita inginnya melindungi orang lain, kita inginnya menolong orang lain, kita tidak ingin menyakiti orang lain. Itu jika kita sudah tertanam di dalam hati kita sifat Allah Al-Muhaimin, Allah yang Maha Memelihara, Allah yang Maha Melindungi, ya, Allah yang Maha Mengawasi, ya. Jika sudah tertanam di dalam hati kita, ya, kita tidak ingin lagi menyakiti hati orang lain, ya. Justru yang ada kita ingin mengasihi dan menyayangi orang lain, membantu orang lain semampu kita, ya, mungkin dengan apa yang kita punya, mungkin itu dengan ilmu, atau mungkin dengan harta, ya, atau mungkin dengan tenaga kita, ya, sebagai bentuk kasih sayang kita kepada orang lain, ya, kita ingin menolong semampu kita, bahkan kita ingin melindungi orang lain, ya, jangan sampai orang lain itu terlukai mungkin dengan kata-kata kita, ya, dengan sikap kita, ya. Justru kita ingin membahagiakan orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Itu jika hati kita sudah tersirami oleh sifat Allah Al-Muhaimin, ya, Allah yang Maha Memelihara. Ya, bagaimana kita melihat manusia aja yang penuh kasih sayang, kita takjub gitu ya, kok bisa gitu ya, dia memberikan sedekah begitu banyak, ya, dia bisa menyayangi orang lain, bahkan mungkin ada yang sampai punya panti asuhan, ya, punya anak yatim, ya. Kita bisa takjub gitu ya melihat orang yang penuh kasih sayang seperti itu gitu ya. Nah, kita melihat orang yang penuh kasih sayang saja kita takjub, ya, bagaimana Allah sebagai zat yang memiliki sifat Al-Muhaimin yang Maha Memelihara, yang penuh kasih sayang kepada seluruh makhluknya yang ada di langit, yang ada di bumi, ya, yang itu tentu saja kita ingin meneteskan air mata gitu ya kalau kita merenungi ya betapa kasih sayang dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, bahkan terhadap diri kita sendiri yang kadang seringnya kita tidak menyadari ya bahwa Allah itu 24 jam memelihara kita, tapi kita lupa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih banyak lupa gitu, Masya Allah gitu ya. Mungkin menjadi bahan renungan gitu ya buat kita semua. Nah, kemudian tips bagaimana meneladani Asmaul Husna Al-Muhaimin ini, yang pertama, mohonlah kepada Allah sebagai zat yang Maha Al-Muhaimin, yang Maha Memelihara, keimanan yang pengawasannya membuat kita malu untuk melakukan kemaksiatan, ya. Jadi tadi ya, selain Asmaul Husna Al-Muhaimin ini dalam arti sebagai Allah yang Maha Melindungi, sebagai Allah yang Maha Memelihara, juga Allah yang Maha
mengawasi ya. Karena itu mohonlah kepada Allah ya sebagai Al-Muhaimin ya, yang maha mengawasi ya, agar kita senantiasa malu gitu ya melakukan kemaksiatan. Karena apa? Allah maha mengawasi 24 jam gitu ya. Walaupun kita berada di satu ruangan yang tidak ada orang ya di ruangan itu, tapi kalau kita sampai berbuat maksiat ya, karena Allah maha mengawasi, Allah itu maha tahu gitu ya, bahkan tercatat ya setiap amal perbuatan kita ya, dari mulai kita lahir ya sampai liang lahat gitu ya, itu ada catatannya ya, 24 jam apa yang kita lakukan. Jadi kita kalau sudah mengenal Asmaul Husna Al-Muhaimin, Allah yang maha mengawasi ini, kita jadi malu ya, takut berbuat kemaksiatan ya. Bahkan kita malu ya dengan nikmat yang Allah berikan ya, tapi kita membalasnya dengan kemaksiatan ya. Tentu saja ya kita sebagai hamba ya banyak-banyak mengintrospeksi diri ya, banyak bertaubat ya. Justru harusnya kita isi ya hidup ini ya dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan perbanyak amal ibadah ya, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memelihara kita ya 24 jam nonstop ya, dari mulai kita lahir bahkan sampai sudah meninggal gitu ya. Allah yang memelihara gitu. Kemudian yang kedua, selalu berusaha menjaga diri termasuk lintasan hati, ucapan dan perbuatan, karena tidak ada satupun yang bisa luput dari pengawasan dan pengetahuannya. Ya, jadi kita dengan tips meneladani Asmaul Husna Al-Muhaimin ini ya. Yang kedua yaitu berusaha menjaga diri. Ya. Jangan sampai ada lintasan hati. Sekalipun ya lintasan hati kita berlindung kepada Allah, jangan sampai lintasan hati ini adalah lintasan hati yang buruk gitu ya. Apalagi pikiran yang buruk ya, apalagi perbuatan yang negatif gitu ya. Justru kita mohon kepada Allah ya agar senantiasa melindungi kita ya, agar hati kita ya, bahkan lintasan hati kita adalah sesuatu yang positif ya, adalah zikir yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahkan perbuatan kita pun ya merupakan refleksi dari ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala ya, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah kita pun ya sebagai bentuk rasa syukur kita atas segala kenikmatan yang kita nikmati, yang sudah Allah berikan ya, pemeliharaan yang sudah Allah berikan kepada kita ya, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, tips meneladani Asmaul Husna yang ketiga yaitu berusaha menanamkan perasaan diawasi oleh Allah di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apa saja. Ya, kita senantiasa berusaha menanamkan perasaan bahwa kita 24 jam diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita senantiasa berusaha menjalani hidup ini ya sebaik-baiknya. Yang keempat, ya, tips meneladani Asmaul Husna, bantulah orang yang kesusahan dan membutuhkan pertolongan dengan apa yang kita bisa. Ya, semampu kita, ya. Kalau bisanya ilmu, ya dengan ilmu. Kalau bisanya harta, ya silahkan, ya dengan harta, zakat, infak, sedekah, ya, dan seterusnya. Kalau misalnya bisanya tenaga, ya silahkan, ya, bantu berjuang, ya di jalan Allah dengan semampu kita. Kemudian yang kelima, tips meneladani Al-Muhaimin yaitu menjaga diri dari memberikan mudarat kepada orang lain. Ya, jangan sampai ya keberadaan kita itu ya meresahkan orang lain ya, karena mungkin perkataan yang suka melukai hati ya, atau mungkin pikiran-pikiran negatif lainnya, apalagi sampai tindakan yang bisa menyakiti orang lain ya. Jadi tips meneladani Asmaul Husna yaitu jangan sampai ya keberadaan kita menyakiti orang lain. Ya, kalau bisa kita melindungi orang lain ya dari hal-hal yang menyakiti orang lain. Dan yang terakhir, tips meneladani
Asmaul Husna Al-Muhaimin, yaitu menjaga karunia dari Allah dengan sebaik-baiknya. Ya, semisal tadi karunia iman, akal, kesehatan, ilmu, harta, dan lainnya, kita jaga sebaik-baiknya. Nah, kemudian terakhir ya dari kajian Asmaul Husna Al-Muhaimin ini ada mutiara doa. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu, yang artinya wahai zat yang maha hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku memohon perlindungan. Hadis riwayat Hakim An-Nasai. Dan ada percikan hikmah ya, bahwa rahmat Allah kepadamu sebanding dengan sifat ihsan atau kebaikan yang ada pada dirimu. Maka tambahlah kebaikanmu, niscaya akan kau dapati rahmat Allah yang semakin bertambah kepadamu. Bukankah telah terungkap dalam Quran surat Al-A'raf yang artinya sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ya. Jadi itu saja ya, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang mengenal sifat Allah Al-Muhaimin, Allah yang maha memelihara, yang maha melindungi, ya, yang maha mengawasi kita, ya, sehingga dalam gerak-gerik kita, ya, kita menjadi pribadi yang senantiasa menjaga amanah-amanah yang sudah Allah berikan berupa kenikmatan-kenikmatan, ya, baik itu secara lahiriah, ya, berupa kenikmatan fisik, ya, kemudian kenikmatan Allah memberikan otak, ya, berupa pikiran, ya, yang cerdas, ya, kemudian kenikmatan lahiriah, ya, berupa keimanan, kita jaga, ya, kita pelihara, ya, bahkan kita tingkatkan terus keimanan kita, ya, dengan ilmu, ya, dengan bergaul dengan orang-orang yang soleh, ya, itu salah satu dalam memelihara keimanan kita, ya. Kemudian juga kita rawat keimanan kita dengan mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, ya, mudah-mudahan Allah tambah lagi, ya, jika ilmu yang sudah kita amalkan, ya, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah Allah tambah lagi ilmu untuk kita, ya. Kemudian kita jaga, ya, kenikmatan yang sudah Allah berikan, baik itu secara lahiriah dan juga batinnya. Itu saja mungkin, ya, semoga bermanfaat, ya. Mohon maaf jika ada kesalahan, itu dari diri saya sendiri. Jika itu kebenaran, itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 kemudian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum